Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini harus dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Cara saya menjalani hidup, menikmati hidup, dan mensyukuri hidup, salah satunya adalah dengan berbagi cerita. Dan karena saat ini kita semua ada di rumah aja, saya pun cerita di rumah aja. Saya Asti, saya ibu rumah tangga, dengan segala keterbatasan saya dalam informasi mengenai HIV, saya tetap ingin berbagi cerita walaupun saat ini kita dalam skenario pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 ini yang membuat kita harus social distancing and physical distancing, membuat saya jadi jarang banget ketemu dengan teman-teman di komunitas orang dengan HIV serta komunitas orang dengan HIV/AIDS. Mengapa saya bedakan? Yang satu ODA, orang dengan HIV dan AIDS, yang satu adalah ODIF, orang dengan HIV. Walaupun bagi saya sebenarnya istilahnya sih sama aja, cuma saat ini teman-teman di komunitas minta untuk dibedakan. Yang satu ODIF, orang dengan HIV, yang satu ODA, orang dengan HIV dan AIDS. Kalau bagi saya sendiri, nggak ada masalah untuk penyebutan yang disamakan ODA mungkin. Saya jarang sekali bertemu dengan mereka, bisa dikatakan sudah tidak ada pertemuan lagi, karena biasanya untuk teman-teman di komunitas itu ada pertemuan rutin yang ada yang mengadakan sebulan sekali, ada yang mengadakan bisa di layanan rumah sakit, bisa di salah satu rumah teman, atau bisa di ruangan kantor komunitas, KPA, kantor penanggulangan AIDS, ya ada di beberapa tempat, atau mungkin ada yang sengaja mengadakan di rumah makan, di kafe, seperti itu. Tapi selalu ada pertemuan rutin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang HIV dan AIDS, biasanya datang ke situ. Mengapa diadakan pertemuan? Jadi di situ kita menamakannya KDS, Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya. Dalam isu HIV/AIDS ini ada yang disebut dengan kelompok dukungan sebaya. Sebenarnya itu kalau di isu yang lain kemungkinan juga ada, cuma saya kurang paham. Kenapa dikatakan sebaya? Sebaya artinya adalah sesama, kelompok dukungan sebaya artinya teman-teman sebaya, teman-teman yang sesama ada virus di dalamnya, ada HIV di dalam darah dan tubuhnya. Jadi kita menamakan kelompok dukungan sebaya. Karena saya tidak ingin informasi hanya berhenti di ruang-ruang seminar, informasi hanya berhenti di ruang-ruang pertemuan KDS. Nah, saya tidak ingin berhenti hanya di ruang-ruang tertutup, maka saya bercerita di sini. Saya bercerita sendiri karena banyak dari teman-teman di komunitas masih banyak yang tertutup. Yang saya alami sendiri waktu ada pertemuan di sebuah restonya agak kecil di daerah Jogja, yang daerah agak pinggir, saya tidak bisa sebutkan namanya, itu restonya kecil. Waktu itu saya datang untuk mengisi sebagai narasumber. Teman saya yang menjadi koordinator KDS meminta saya untuk menjadi narasumber. Saya diantar sama suami. Waktu itu suami saya bilang, yang itu tutup, memang ada tulisan tutup. Saya lihat, iya ya tutup, bentar mas, nunggu dulu saya masuk, ntar kalau memang benar-benar tutup dan memang benar-benar nggak ada acara, ya udah kita pulang, saya bilang gitu. Ternyata tulisan tutup itu hanya untuk supaya pengunjung resto yang lain nggak masuk. Jadi teman-teman KDS itu berharap pertemuan itu tertutup, benar-benar tertutup. Di situ saya sedikit miris, bukan apa-apa. Apakah mereka tidak berpikir bahwa waitersnya atau mungkin ya orang-orang yang ada di resto itu kan juga ada yang bukan orang komunitas, ada kemungkinan mendengar saat itu. Dan yang jelas bukan saya tidak menghargai ketertutupan mereka, tapi kalau memang mereka mau benar-benar acara yang tertutup, kenapa tidak dilakukan di rumah salah satu teman mereka misalnya, atau di layanan misalnya, di layanan rumah sakit misalnya. Ya oke, tapi saya tetap datang, saya tetap mengisi acara tersebut. Ya, akhirnya di acara tersebut saya tetap mengisinya dengan berbincang-bincang, diskusi dengan teman-teman komunitas ODA di sana. Dan saya biasanya lebih mengakrabkan diri
Walaupun banyak di antara mereka yang saya belum mengenalnya atau baru pertama kali bertemu, saya tetap berusaha akrab, tetap berusaha dekat, dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman di komunitas Oda itu kalau bertemu dengan saya kami cepat akrab. Kebetulan waktu itu ada salah satu teman perempuan, dia curhat, dia ibu rumah tangga masih muda, dia curhat tentang anaknya, tentang kondisinya. Tapi nama yang dia sebut nama Bunga. Saya jadi ingat itu seperti nama samaran. Seperti kalau kita lihat di media-media cetak atau mungkin di media itu biasanya kan kalau untuk nama samaran korban perempuan itu akan ditulis dengan nama Bunga. Biasanya begitu. Saya spontan aja nanya ke dia, "Ini namamu asli atau nama samaran?" Itu yang saya tanyakan. Dia tertawa. "Ini nama asliku." Oh ya sudah. Di situ kita berbincang, ya. Sampai ada yang ditanya sama tetangganya, "Mau kemana Mbak? Mau kemana Pak? Mau kemana Mas?" Jawabannya ada yang bilang, ada acara, kalau yang ibu-ibu bilang katanya ada acara arisan dasawisma lah apa. Kalau untuk laki-laki mungkin ada yang bilang selalu ada alasan, selalu ada jawaban yang mereka tidak ingin diketahui bahwa mereka datang ke pertemuan komunitas orang-orang dengan HIV, komunitas orang-orang dengan HIV dan AIDS. Tidak pernah ada yang mau jujur. Iya, kenapa saya berusaha membaur, berusaha mencair dengan teman-teman komunitas HIV, karena yang ada di pikiran saya, apapun latar belakang mereka di situ adalah pasien dengan HIV. Udah, itu aja. Saya nggak mau ngepoin tentang masa lalu mereka, kenapa mereka terkena. Yang ada di depan saya, mereka adalah, apalagi kalau udah datang di pertemuan seperti itu kan berarti mereka adalah pasien-pasien HIV, tapi pasien-pasien yang sehat. Pasien yang sehat, seperti yang saya udah bilang sebelumnya, ada orang dengan, kita bedakan orang dengan HIV dan orang dengan HIV dan AIDS, karena kalau orang di tahap AIDS dia akan sakit, dia terkapar, dia tak berdaya, sedangkan orang-orang dengan HIV mereka bisa mereka melakukan aktivitas apapun tanpa ada beban, tanpa ada halangan, termasuk untuk datang ke pertemuan. Ya, walaupun dengan ada tulisan restonya ditulis tulisan tutup, nggak apa-apa sih. Mereka datang ke pertemuan itu udah langkah bagus. Dan kenapa saya senang berbaur dengan mereka, tidak pernah mengepoin tentang masa lalu mereka, karena bagi saya itu nggak penting. Dan sebagian Oda itu mendapatkan virus HIV tanpa dia minta. Jadi di sini ada kelompok yang beresiko dan teresiko. Kalau ada kalimat yang bilang semua orang bisa kena HIV, bagi saya itu salah. Yang benar adalah kalau semua orang bisa kena corona, semua orang bisa terinfeksi atau tertular COVID-19, iya betul, tapi tidak dengan HIV. Kalau untuk HIV itu dari penularannya aja harus ada, sempat saya singgung kan, untuk penularannya harus dengan syarat prinsip penularan EC, exit sufficient, survive, enter. Keluar hidup cukup, masuk hidup cuma. Jadi ada syarat itu. Sedangkan syarat tertularnya COVID-19 lebih ringan, nggak ada urusan dengan EC dan kedup cuma. Seperti itu. Jadi saya menganggap untuk penularannya memang berbeda. Dan kalau untuk HIV ada yang dia beresiko, dia melakukan hal beresiko. Ada yang karena teresiko atau tertular dari orang yang berisiko. Nanti akan kita bahas lebih lanjut soal ini. Cuma kenapa perlu dicegah? Kenapa bukan saya pengen masyarakat tidak menganggap HIV itu sesuatu yang ngeri. Saya ingin masyarakat menganggap HIV itu bukan sesuatu yang ngeri, tapi juga bukan untuk sesuatu yang tidak dicegah. Jadi oke, tidak mengerikan menurut saya ya. Tapi juga tetap harus ada pencegahannya. Kenapa?
Karena ada dua hal yang kita nggak bisa minta kalau kita sudah terinfeksi HIV. Satu tentang IO atau infeksi oportunistik. Penyakit-penyakit penyerta yang menumpang ke badan di saat badan kita sudah lemah, kita sudah di tahap AIDS. Nah itu kan ada IO, ada musuh-musuh tubuh kita. Kalau negara itu tentaranya udah habis, musuh-musuhnya pada masuk. Kita nggak pernah minta, nggak ada multiple choice seperti anak-anak sekolah. Misalnya, kamu mau HIV, pilihlah IO. A, TB, B, hanya diare, C, TB dan diare nggak apa-apa, D, meningitis, E, nggak milih semua. Itu kan nggak ada, pilihan seperti itu nggak ada. Setiap orang yang terinfeksi HIV dan dia sudah di tahap AIDS, tidak pernah tahu dia dapat IO yang mana, tidak ada pilihan ganda, tidak ada orang yang nyuruh dia milih harus pilih IO yang mana, harus milih infeksi yang mana. Kenapa saya bilang harus mencegah HIV? Karena satu, kita tidak pernah tahu IO yang datang ke tubuh kita apa ketika kita harus di tahap AIDS. Dan yang kedua, kita nggak pernah tahu efek samping dari obat. Setiap ODA akan menerima efek samping. Ya ada yang sama efek sampingnya, ada yang tidak ada efek samping, ada yang efek sampingnya parah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ngomongin efek samping ini memang sedikit ribet, banyak yang harus dibicarakan, yang dibahas. Jadi hanya dua itu yang menurut saya penting. IO kita nggak bisa milih, satu. Yang kedua, efek samping. Efek samping bisa ada yang dapat, bisa ada yang enggak, ada yang parah, ada yang enggak. Nah itu kita juga nggak pernah tahu efek samping apa yang kita dapat nanti. Jangan-jangan kita harus ganti obat dan sebagainya. Itu lebih, menurut saya lebih apa ya? Ya harus yang bikin kita takut harusnya itu, bukan masalah. Kalau orang tahu status kita gimana ya, sebenarnya itu bukan masalah lagi. Yang lebih berat adalah masalah bagaimana IO yang parah dan efek samping yang parah. Karena saya nggak pengen informasi mengenai HIV, informasi itu bisa pencegahan penularan, prinsip penularan, dan apapun yang terkait dengan HIV. Saya tidak ingin hanya berhenti di ruang tertutup, di ruang seminar, di ruang kelas mahasiswa. Tidak ingin hanya berhenti di situ. Saya tidak hanya ingin berhenti juga di ruang ruang tertutup pertemuan komunitas. Enggak. Saya pengen ini bisa meluas sampai ke masyarakat. Untuk itulah saya bikin berbagi cerita tentang HIV ini. Dan kalau untuk teman-teman orang dengan HIV orang dengan HIV AIDS yang banyak sekali di dunia ini, kalau mereka masih menstigma diri sendiri atau mereka mendapatkan stigma dari lingkungannya, bagaimana mereka bisa menjalani hidup, menikmati hidup dan mensyukurinya kalau masih ada stigma dalam dirinya dan stigma dari lingkungan. Semoga dengan banyaknya informasi yang diketahui masyarakat, informasi yang nggak melulu informasi negatif, informasi yang nggak melulu menstigma HIV itu sendiri, semoga informasi itu bisa diterima dengan baik, informasi yang dengan bahasa yang simpel dan sederhana. Jadi saya berharap banyak orang dengan HIV, banyak orang dengan HIV dan AIDS bisa menerima dirinya, minimal penerimaan dirinya, agar mereka bisa menjalani hidup, menikmati hidup dan mensyukurinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.